Pewaris episode 11. Kebenaran tentang Dev. Kai mendesak pintu ruang kerja Dev hingga tubuhnya kini berhasil masuk ke dalam sana. Tutup pintunya lagi. Perintah Dev yang kalau itu tengah duduk sambil menyelinjorkan kedua kakinya di atas meja kerja. Tuan Dev, jas yang akan Tuan kenakan untuk menghadiri pesta pernikahan putra dari keluarga Fagela nanti malam sudah jadi. Kau sudah memeriksanya. Apa jas itu sudah terjahit dengan sempurna? Iya, Tuan. Saya sudah memastikannya. Bagus. Tuan Fagela ada rekan bisnis sekaligus guru yang sangat kuhormati, jadi aku tidak mau menghadiri acara keluarganya dengan penampilan yang mengecewakan. Itu tidak akan terjadi, Tuan. Semuanya sudah saya siapkan dengan sempurna. Tapi, Tuan, apa Tuan pergi ke pesta itu sendiri tanpa ditemani oleh Nona Naira? Tidak, aku akan pergi ke pesta itu sendiri. Untuk apa ditemani olehnya? Jawab Dev dengan mantap. Sampai siang ini Nona Naira belum juga kembali, Tuan. Apa kita tidak mencarinya? Tidak usah, biarkan saja. Mungkin dia di rumah ayahnya. Baik, Tuan. Oh, iya, Kai. Apa kau sudah melaksanakan semua perintah yang kuberikan kemarin malam? Sudah semua, Tuan. Semua sudah saya laksanakan sesuai dengan perintah Tuan. Bagus. Kau boleh pergi sekarang. Dev memutar jemarinya dengan bahasa mengusir. Saya permisi, Tuan. Naira terlihat berada di poin cafe yang ada di salah satu minimarket di kotanya. Wanita itu tengah duduk di kursi yang ada di pelataran minimarket tersebut sembari menikmati minuman coklat miliknya. Kedua mata Naira tak henti mengedarkan pandangan ke sekitar. Ia tengah menantikan seseorang sejak 20 menit yang lalu. Kenapa lama sekali? Entah sudah beberapa kali Naira membaca jarum jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Tak lama setelahnya, perhatian Naira tersita akan sebuah mobil Mini Cooper berwarna coklat mendominasi terlihat berhenti di halaman minimarket tersebut. Dua orang wanita cantik yang berpakaian kasual terlihat turun dari sana. Sambil melambaikan tangannya, salah satu dari wanita itu menyapa Naira. Apa kamu sudah lama menunggu kita, Nay? Kedua wanita itu duduk di kursi kosong yang ada di hadapan Naira. Mereka bernama Windy dan Maureen, teman SMA Naira. Enggak kok. Itu mobilmu. Tanya Naira yang masih tak berpaling mengamati mobil yang digunakan oleh Windy. Iya, dong. Sambil mengibaskan rambutnya yang bercat merah keunguan Windy memasang raut wajah yang begitu bangga. Naira begitu keheranan. Sebab, yang ia tahu selama ini Windy adalah orang yang sederhana. Bagaimana teman lamanya bisa membeli mobil semahal itu? Naira sungguh masa bodoh, bukannya setiap roda kehidupan akan tetap selalu berputar. Oh, Naira mengangguk-anggukan kepala dan tidak tertarik untuk bertanya lebih jauh lagi karena niatnya menemui Windy bukanlah untuk hal itu. Bagaimana? Bagaimana? Tanya Windy. Iya, aku membutuhkan uang, apa kamu bisa, Win, meminjamkan uang kepadaku? 3 juta, ya, tentu saja bisa. Senyuman harapan seketika terselip di raut wajah Naira. Aku akan meminjamkanmu uang, tapi kamu harus membantu aku, Nay. Bantu apa, Win? Kening Naira berkerut penuh tanda tanya. Begini, Nay, aku kan kebetulan bekerja freelance sebagai marketing di hotel milik keluarga Dio. Mendengar nama laki-laki itu, rasanya Naira enggan sekali, dan tidak tertarik. Namun ia membutuhkan Windy, jadi bagaimanapun ia harus bersikap menjadi pendengar yang baik di hadapannya. Terus. Nah, kebetulan hari ini ada event wedding, yang menikah itu sepupunya si Dio. Sepupunya Dio. Kening Naira berkerut singkat. Siapa yang kau maksud? Yesi. Iya, Nay, benar. Nona Yesi. Oh, terus. Nona Yesi menginginkan semua pagar ayu yang melayani para tamu undangannya itu harus good looking dan good communication.
Karena lebih dari 2.000 tamu undangan yang akan nanti semuanya adalah orang-orang penting. Iya, terus. Windy menelusuri perawakan tubuh Naira. Kamu kan sangat cantik, Nay. Tubuh kamu juga ideal. Apa kamu mau untuk hari ini saja bekerja menjadi pagar ayu? Windy menggigit bibir bawahnya dengan tidak enak hati untuk menyampaikan hal ini. Jadi pagar ayu. Windy menganggukkan kepala. Iya, Nay. Mereka mau membayar mahal. Biasanya untuk gaji pagar ayu satu event 200.000, tapi untuk kali ini mereka mau membayar 800.000 untuk satu kali event. Naira membisu. Ia bingung harus menerima atau menolak. Sebab, ia sama sekali tidak memiliki pengalaman untuk bekerja menjadi seorang pagar ayu. Terlebih lagi ini ada hubungannya dengan keluarga Dio. Naira rasanya enggan. Bagaimana, Nay? Windy memastikan. Bagaimana? Ya. Naira menggaruk-garuk rambutnya. Dia membutuhkan uang untuk membayar uang semester. Tetapi ia juga tidak mau menjadi pagar ayu yang pasti akan dihadiri oleh ribuan tamu nantinya. Karena setahu Naira, keluarga Dio adalah keluarga yang terpandang. Dan di sana dirinya pasti akan bertemu dengan Dio. Aku belum ada pengalaman menjadi pagar ayu, Win. Tidak apa-apa, Nay. Pekerjaannya nggak bakal berat, kok. Hanya menunjukkan tempat duduk para tamu undangan saja. Duh, bagaimana, ini? Sebenarnya untuk upahnya cukup besar, tapi... Bagaimana, Nay? Windy yang tidak sabar terus saja mendesaknya. Kamu nggak sendirian, kok, Nay. Aku juga ikut event ini untuk jadi pagar ayu. Lumayan hasilnya buat uang jajan satu minggu, timpal Mauren. Iya, Nay, bagaimana kamu mau atau tidak? Kalau kamu mau membantuku untuk menjadi pagar ayu malam ini, aku akan meminjamkan uang kepadamu. Sepertinya tidak ada pilihan lagi untuk Naira menolak tawaran Windy. Karena hanya Windy harapan terakhir yang bisa membantu dirinya untuk mendapatkan sisa kurangan uang semester yang harus segera ia bayarkan. Bagaimana, Nay? Windy benar-benar sudah tidak sabar dengan Naira yang sejak dari tadi sibuk berpikir. Iya, aku mau, Win. Di kediaman keluarga Wiratama. Siang itu, Chandra tampak berkunjung di rumah Wira, sahabat sekaligus besannya. Keduanya tampak duduk di ruang tamu sambil bercerita, bercanda dan menikmati kopi. Kau tidak perlu khawatir. Naira pasti akan kuperlakukan dengan baik seperti putriku sendiri. Chandra meletakkan cangkir kopi seusai menyesap cairan hitam itu. Aku percaya kepadamu, Endra. Kalau sampai putriku tidak kau perlakukan dengan baik, aku akan membawanya pulang dan akan kusembunyikan. Wira tertawa, begitupun dengan Chandra. Kami pulang. Pintu rumah yang tertutup sebagian, didesak oleh Aira dan Yura yang tampak baru saja pulang dari bekerja. Kalian sudah pulang, tegur Wira. Iya. Ayo, nak, cium tangan sama Paman Chandra, perintah Wira kepada kedua putrinya yang berjalan beriringan menghampiri. Mereka menuruti perintah ayahnya untuk mencium punggung telapak tangan Chandra secara bergantian. Semua putrimu cantik-cantik, Wir. Kalau saja aku punya 2 putra lain, sudah kunikahkan mereka semua dengan putrimu. Tapi sayangnya hanya Naira yang beruntung menjadi putriku. Yura dan Aira terkekeh geli. Beruntung menikahi pria it asterisot. Batinnya. Yura, Aira, ayo duduk dulu. Temani ayah dan Paman Chandra mengobrol. Iya, ayah. Kedua putrinya itu sangat kompak menuruti perintah Wira. Mereka mendaratkan tubuhnya duduk di sofa yang ada di seberang Wira dan juga Chandra dengan pembatas meja kaca di antara mereka. Chandra memperhatikan kedua putri sahabatnya itu dengan seksama. Meskipun mereka bersikap manis, tetapi ia masih lebih menyukai Naira yang terlihat kalem dan sopan dalam berpakaian. Putri sulungmu yang Yura atau Aira, Wir? Aku lupa. Putri sulungku yang Yura, ini.
Wira menunjuk ke arah Yura yang kala itu mengenakan mini dress berwarna merah maron, dengan rambut gelap pekat yang dikeriting spiral. Yang ini berarti Aira. Chandra menunjuk Aira yang menggunakan mini dress berwarna dusty pink, dengan rambut dikuncir kuda. Wira pun membenarkannya. Yura dan Aira pasti sudah memiliki kekasih, ya, itu sebabnya menolak untuk menikah dengan Dev. Iya, Paman, sayang sekali, kita sudah memiliki kekasih, itu sebabnya kami tidak bisa menikah dengan Dev, sahut Yura. Aira pun menimpali dan ikut membenarkannya. Cih, memangnya siapa yang mau menikah dengan laki-laki Idi Asteriste, batin Aira dan Yura? Iya, berarti memang Naira jodohnya Dev, ujar Wira. Aku harap juga seperti itu, Wir. Bagaimana dengan keadaan Dev, Wir? Sangat baik, bahkan setelah menikah dengan Naira. Chandra meletakkan kembali cangkir kopi seusai menyesap cairan hitam yang mulai mengikis suhu panasnya. Syukurlah. Apa dia masih melakukan perawatan? Perawatan apa? Kening Chandra berkerut penuh tanya. Maaf, ya, Wir. Katamu waktu itu, saraf otak Dev sedang terganggu karena... Oh, itu, pungkas Chandra sambil tertawa, membuat Yura, Aira dan juga Wira begitu keheranan. Iya, Wir. Tapi saraf otak Dev baik-baik saja sekarang. Dev sudah sembuh. Dia dari dulu memang baik-baik saja, Wir. Dev baik-baik saja. Maksud Paman bagaimana? Bukannya kata Paman, Dev pernah mengalami kecelakaan hebat hingga mengakibatkan saraf otaknya terganggu, Yura menimpali secara tiba-tiba. Iya, Nak Yura. Memang Dev pernah mengalami kecelakaan hebat. Tetapi sebenarnya apa, Paman? Sahut Aira. Wira, sebelumnya maafkan aku dan Dev karena sudah berbohong. Berbohong apa? Chandra sejenak membisu, menarik napas dan mengembuskannya dengan kasar. Ia bisa membaca raut wajah kedua putri sahabatnya yang ada di hadapannya saat ini. Berbohong apa, Paman? Suara Yura tak sabar mendengarkan jawaban dari Wira. Sebenarnya, saraf otak Dev tidak pernah terganggu. Mendengar pernyataan Chandra, semuanya terkesiap. Bicara yang jelas, Paman, maksud Paman apa? Yura, bicara yang sopan. Tegur Wira. Maaf, Ayah. Yura hanya gagal mencerna perkataan Paman Wira. Jadi begini, memang beberapa tahun yang lalu Dev mengalami kecelakaan di London. Hal itu mengakibatkan cedera parah pada tulang kakinya. Itu pun bisa disembuhkan dalam waktu yang cukup singkat. Jadi bukan saraf otak Dev yang terganggu, Endra? Tanya Wira. Bukan, Wir. Lalu kenapa waktu itu Paman bilang kalau saraf otak Dev terganggu? Timpal Aira. Itu karena Dev sendiri yang menyuruh Paman supaya berbicara seperti itu. Dev mau mencari istri yang benar-benar mau menerima dia apa adanya, itu sebabnya Dev berbohong kalau dia. Jadi otak Dev masih normal, Paman. Dia tidak it asteris out seperti yang Paman katakan waktu itu. Pungkas Aira. Chandra menganggukkan kepalanya untuk membenarkan. Aira dan Yura begitu terkesiap mendengar kebenaran itu. Kedua saudara itu saling menatap dengan mata yang membulat penuh. Seakan sudah menyesali keputusannya untuk menolak untuk dinikahkan dengan Dev. Chandra kembali menyesap kopi miliknya yang tinggal sedikit sambil memperhatikan kedua putri sahabatnya dari ujung bibir cangkir tersebut. Setidaknya, aku sudah mengerti dari ketiga putri Wira, siapa yang memiliki hati yang paling besar. Ya, itu Naira, menantu kesayanganku. Aku juga tidak terlalu menyukai kedua putri Wira yang ini. Bersambung. Pewaris episode 12. Tertangkap basah. Saat Dev tengah bersantai di atas balkon sambil menikmati kopi, ponselnya yang tergeletak di atas meja rotan tiba-tiba berdering. Tertera ada panggilan masuk dari Papa Chandra. Ada apa Papa menelponku? Dev mengangkat ponsel itu dan meletakkan di daun telinganya. Dev,
Suara Chandra terdengar tampak bersemangat di seberang sana. Ada apa, Pak? Kau di mana sekarang? Di rumah. Kenapa? Papa baru saja dari rumah mertuamu. Kedua mata Dev membulat. Papa pasti bertemu dengan Naira. Apa dia mengadu kepada Papa dan Paman Wira tentang perlakuanku kepadanya? Batin Dev. Dev. Iya, Pak. Ada apa Papa ke rumah Paman Wira? Ya, hanya berkunjung saja. Tadi Papa memberitahukan kepada Paman Wira dan kedua putrinya kalau sebenarnya kau baik-baik saja dan mentalmu tidak terganggu. Kenapa Papa memberitahu mereka? Seharusnya biarkan saja. Decak Dev. Biarkan saja mereka tahu. Dan apa kau tahu kedua putri Paman Wira, Yura dan Aira, mereka begitu terkejut saat mengetahui yang sebenarnya. Sepertinya mereka menyesal karena telah menolakmu, Dev. Tawa Wira terdengar samar. Papa tidak menyukai mereka. Untung kau menikah dengan Naira yang memang mau menerimamu apa adanya. Menerima apa adanya. Kalau tidak karena Paman Wira nyaris bangkrut, dia juga tidak akan mau menikah denganku. Dev bergumam dalam hati. Oh, iya, Dev. Bisakah kau memberikan ponselmu kepada Naira? Papa ingin berbicara sebentar dengannya. Soalnya, tadi ayahnya mencoba menghubungi ponsel Naira tapi tidak bisa. Papa disuruh menyampaikan pesan kepadanya. Kedua mata Dev seketika membulat. Naira tidak ada di rumah Paman Wira. Dev. Suara Wira menyadarkan lamunan Dev. Nah Naira. Iya, Dev. Berikan ponselmu sebentar kepadanya. Itu. Naira sedang pergi bersama Lily ke supermarket. Papa mau bicara apa? Nanti Dev akan menyampaikannya. Paman Wira tadi berpesan, kalau hari Senin, Naira akan diajak berziarah bersama ke makam ibunya. Hanya itu saja. Iya. Baiklah, nanti akan Dev sampaikan. Sudah dulu, ya, Pak. Dev dengan tergesa-gesa mengakhiri panggilan suara bersama papanya yang masih berlangsung tersebut. Kemana anak itu? Dev mendadak khawatir. Ia beranjak berdiri meninggalkan tempat duduknya, dan berjalan menuruni anak tangga memanggil-manggil nama Kai berulang kali hingga pengawalnya itu menghampirinya. Ada apa, Tuan? Anak itu tidak ada di rumah ayahnya, coba kau cari tahu di mana dia. Yang Tuan maksud dengan anak itu adalah Nona Naira. Iya, memangnya siapa lagi? Seru Dev. Cepat kau cari tahu di mana dia sekarang. Baik, Tuan. Kai berlalu berpamitan pergi dari sana. Hotel Grandwood Indonesia. Naira sedang berada di salah satu ruangan yang ada di belakang ballroom hotel bersama lebih dari 30 wanita yang Naira ketahui akan menjadi pagar ayu untuk event malam ini. Mereka semua cantik, memiliki tubuh langsing dan tinggi. Tampak berkilauan seperti mutiara yang terpapar sinar matahari. Meskipun Naira memiliki wajah yang tak kalah cantik, tetapi dirinya merasa tidak percaya diri, dan tidak pernah mengakui atau membanggakan hal itu. Naira memakai gaun serupa seperti teman-teman lainnya. Gaun kemben berwarna pink tanpa kain yang menutupi bahu maupun lengan tangannya, namun gaun itu menjulur hingga menutupi kaki. Aksen bunga-bunga dijahit rapi di tepi bagian dada sehingga tidak terlalu menampakkan belahannya. Kain burkat berwarna emas dengan pernak-pernik semakin mempercantik lapisan gaun itu. Namun, bagaimanapun Naira tetap saja risih menggunakan pakaian yang cukup terbuka ini. Mengingat dirinya sama sekali tidak pernah memakai pakaian seperti ini. Tapi bagaimana lagi, Naira tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran yang diberikan oleh Windy agar dirinya mendapatkan uang pinjaman. Nay, cheeseburger buat kamu. Tadi kamu pasti belum makan, kan? Aku kebetulan tadi membeli 2. Maureen yang sudah terlihat cantik dengan riasan dan juga gaun yang sama seperti yang digunakan oleh Naira tiba-tiba menghampirinya sambil menyodorkan kantung kertas berwarna coklat kepadanya. Dari semua wanita yang akan menjadi pagar ayu, hanya Maureen yang Naira kenal. Naira memperhatikan bungkusan itu. Terima kasih, Ren.
Aku belum lapar. Simpan saja dulu, Nai. Barangkali nanti kamu merasa lapar tinggal makan. Baiklah, terima kasih. Naira menerima bungkusan itu dan memasukkannya ke dalam tas jincing miliknya. Ayo bersiap-siap di luar. Sepertinya para tamu akan segera datang. Naira meletakkan tas miliknya di dalam tempat penyimpanan yang tersedia. Aku bingung, Ren. Aku benar-benar belum pernah bekerja sebelumnya. Aku takut melakukan kesalahan. Pekerjaan kita mudah, kok. Kamu ikuti saja apa yang tadi sempat di-briefing oleh Cece pengurus EO. Jangan jauh-jauh dariku, ya, Ren. Jadi aku bisa tanya-tanya ke kamu nanti. Mauren terkekeh. Iya, tenang saja, ayo. Mauren mengaitkan tangannya di lengan tangan Naira. Mengajak wanita itu ke stage untuk memulai membantu para tamu menunjukkan meja yang tertera sesuai di kartu undangan yang mereka bawa masing-masing. Semakin lama, ballroom itu semakin dipenuhi oleh para tamu yang berdatangan. Selama melakukan pekerjaannya, Naira berusaha menyembunyikan wajahnya karena takut bertemu dengan keluarga Dio. Berharap mereka tidak melihat adanya Naira di sana. Dan kebetulan pun, Naira juga kebagian di pintu selatan, bukan di pintu utama, jadi setidaknya ia aman dari pandangan keluarga Dio. Sebentar lagi area meja kita penuh, Nai. Jadi setelah itu kita bisa bersantai, kata Mauren yang baru saja berjalan menghampiri Naira. Wanita itu tampaknya sudah terbiasa bekerja menjadi seorang pagar ayu. Pekerjaan kita hanya begini saja, ya, memangnya. Iya, Nai. Naira bernapas lega. Ia merasa lelah karena sudah hampir 2 jam berdiri dengan menggunakan sepatu tumit tinggi. Ia pun tidak sabar untuk segera mengakhiri pekerjaan ini. Masa bodoh dengan suaminya. Yang penting Naira bisa mendapatkan uang pinjaman. Ren, aku sangat haus. Aku bisa menemukan minum di mana? Kamu lihat pintu yang paling ujung itu. Naira mengikuti gerak jari telunjuk Mauren mengarah. Nah, itu jalan dapur. Kamu bisa minta minum di sana. Baiklah, terima kasih. Aku tinggal sebentar, ya. Naira berjalan ke arah dapur yang telah ditunjukkan oleh Mauren kepadanya, sambil mengangkat sedikit gaun yang sungguh membuat dirinya kesulitan berjalan. Seusai mengambil minum, Naira kembali ke stage. Namun, semua tamu sepertinya sudah berdatangan memenuhi meja yang ada di bagian selatan yang saat ini ikut Naira kendalikan. Akan tetapi acara masih belum dimulai karena meja yang ada di bagian utara masih banyak yang kosong. Ya, setidaknya MC menunggu seluruh tamu berdatangan lagi pula acaranya akan dimulai 20 menit lagi sesuai dengan jam yang tertera di kartu undangan. Naira mengedarkan pandangan memperhatikan para tamu yang begitu banyak. Biasanya ia yang menjadi salah satu tamu di antara ribuan orang yang memenuhi ballroom tersebut, tetapi sekarang dirinya malah menjadi seorang pagar ayu. Jika Ayah Wira mengetahui hal ini, mungkin beliau tidak akan senang. Tapi Naira tidak memiliki pilihan lain. Ia sudah menikah, dan sekarang tidak ingin menyusahkan keluarganya lagi. Naira. Seseorang tiba-tiba menepuk bahu Naira dari belakang hingga membuat tubuh wanita itu terjingkat. Seorang laki-laki yang tak asing. Naira menghindar. Di Dio, Naira begitu terkesiap saat melihat mantan kekasihnya tersebut. Padahal ia sudah bersusah payah bersembunyi, dan merasa aman saat acara akan segera dimulai, tetapi ternyata Dio malah melihatnya juga di sana. Dio menelusuri penampilan Naira dengan begitu heran. Kau jadi pagar ayu, Nai? Tanyanya. Iya. Naira menundukkan pandangannya ke bawah. Suaranya nyaris tak terdengar karena suara bising akan keramaian para tamu undangan. Kamu di sini juga ternyata. Naira berpura-pura tidak mengetahui akan kehadiran Dio di sana. Ini pernikahan sepupuku Yesi. Tentu saja aku di sini, Nai. Oh, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu kalau ini pernikahan sepupuku Yesi. Naira hanya menggeleng kepala tanpa bersuara.
Sikapnya begitu dingin kepada laki-laki yang pernah menjalin hubungan dengannya selama 3 tahun itu. Aku permisi. Nai, tunggu. Dio tiba-tiba menarik lengan tangan Naira, merasa risih. Naira refleks mengempas tangan Dio dengan kasar. Apaan, sih? Tolong yang sopan, seru Naira. Maaf, Nai, apa bisa kita mengobrol sebentar? Tanya Dio setelah membaca jarum jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Tidak bisa. Sebentar saja, Nai, aku mau ngomong sama kamu. Aku sedang bekerja, Dio. Jadi tidak bisa mengobrol terlalu lama. Tolong mengertilah. Naira berjalan tergesa-gesa meninggalkan Dio yang berusaha mengejarnya. Naira memilih bersembunyi di dalam toilet wanita. Namun, saat langkahnya nyaris mencapai pintu toilet, seseorang tiba-tiba menarik tangannya dengan kasar, dan mengajaknya masuk ke sebuah ruang yang ternyata ialah ruang akses tangga darurat. Apalagi, sih, Dio, tolong lepas. Suara Naira tiba-tiba tertelan. Bibirnya terkatup rapat. Kedua matanya pun membola sempurna saat mengetahui yang menarik tangannya bukanlah Dio, melainkan Dev. Ya, Naira begitu terkesiap saat melihat suaminya ternyata berada di sana. Laki-laki itu kini tengah menghunuskan tatapan tajam kepadanya, seolah dirinya seorang pencuri yang sedang tertangkap basah. The Dev. Bersambung.